Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak, Inang, anak-anak kami yang ada di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu diambil dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan di GKP Cililitan, jemaat Tuhan di GKPS Cipayung, GKPS Lubang Buaya, dan juga GKP Cibubur. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga Tuhan senantiasa memelihara dan menolong kita dalam menjalani hidup kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 1, 26-31, dan topik mingguan kita adalah kemuliaan Tuhan melalui ciptaan. Beberapa hari yang lalu, dalam renungan malam kita, saya tuliskan di sana tentang bagaimana pendapat John Calvin tentang dunia ini. John Calvin mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung kemuliaan Tuhan. Theatron Gloria Dei. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah memang dunia ini sudah kita buat menjadi panggung kemuliaan Tuhan? Sehubungan dengan Theatron Glory Dei, benarkah bahwa dunia kerja kita, dunia bisnis kita, dunia anak, dunia di mana kita tinggal, bahkan rumah tangga kita dan hati kita buat menjadi Theatron Gloria Dei, panggung kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan kita sering membuatnya menjadi seperti kata rocker Ahmad Albar, kita buat itu menjadi panggung sandiwara. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hadirat dan hadirnya Tuhan. Hadirat dan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hadirnya Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kemuliaan Tuhan bicara tentang hadirnya Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hadirnya Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Untuk itu saudara-saudara terkasih, hari ini kita mau melihat kembali keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita mau merenung kembali, sudahkah hidupku
saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah hidupku bahkan rumah tanggaku menjadi panggung kemuliaan Tuhan? Atau hanya menjadi panggung sandiwara? Bapak Inang, anak-anak kami seluruhnya yang ada di rumah, selalu ada tujuan pada saat kita melakukan sesuatu. Kita akan merancangnya sedemikian rupa. Dengan matang kita akan merencanakannya supaya apa yang mau kita lakukan itu berjalan dengan baik. Dan setelah semuanya berjalan dengan baik dan kita melihat hasilnya, kita akan berkata, it's very good. Sungguh amat baik. Kata ini juga yang boleh kita lihat ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan merancang kita sedemikian rupa? Kenapa Tuhan merancang kita sedemikian hebat, sedemikian unik, bahkan lain dari ciptaan yang lain? Bahkan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Satu kata yang tidak kita temukan di ayat-ayat sebelumnya ketika Tuhan menciptakan ciptaan lain. Ketika Tuhan menciptakan ciptaan lain, Dia hanya berkata, semuanya baik. Tapi di saat Dia menciptakan manusia, Dia mengatakan, sungguh amat baik. Artinya apa? Artinya Tuhan mau berkata bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan mau berkata bahwa kita adalah masterpiece dari ciptaan. Sungguh amat baik. Itulah keadaan kita ketika Tuhan menciptakan kita. Sayangnya kita berdosa. Sayangnya kita jatuh ke dalam dosa. Jatuhnya kita ke dalam dosa membuat segalanya menjadi hancur. Jatuhnya kita ke dalam dosa membuat segalanya menjadi rusak. Jatuhnya kita kepada dosa menggagalkan semuanya, sehingga arahnya menjadi salah. Yang arahnya untuk memuliakan Tuhan, tapi sekarang itu jauh dari apa yang diharapkan. Imago Dei, kesegambaran kita dengan Allah rusak karena dosa. Dulu image kita itu positif, sungguh amat baik. Tetapi karena dosa, sekarang keberadaan kita menjadi image yang negatif. Manusia tidak lagi menunjukkan image yang baik di hadapan Tuhan. Manusia tidak lagi menunjukkan citra Allah. Manusia sudah menjadikan dunia ini menjadi panggung sandiwara. Sehingga hari ini kita terpanggil supaya hidup kita kembali kepada arah yang sebenarnya, bukan kepada arah yang salah, yaitu menjadikan hidup kita, hati kita, bahkan rumah tangga kita menjadi panggung kemuliaan Allah. Karena seyogianya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti Apostol Paulus katakan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah keadaan kita sekarang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki sebuah era yang kita sebut era new normal. Apa yang mau kita lihat di sana? Sebelum kita masuk ke sana, kita mau lihat bahwa new normal adalah transformasi untuk menata kehidupan dan perilaku baru. Sekali lagi, new normal adalah transformasi untuk menata kehidupan dan perilaku yang baru. Artinya apa? Sekarang ini, ketika kita mau memasuki new normal, kenormalan baru, perubahan perilaku menjadi kunci menghadapi situasi sekarang COVID-19. Itu kuncinya. Tapi bukan hanya menghadapi situasi sekarang, perubahan perilaku yang dibutuhkan, tapi sebagai orang beriman juga, perubahan perilaku adalah kunci mengembalikan image yang negatif menjadi positif. Perubahan perilaku juga adalah kunci untuk kita mengembalikan ciptaan yang rusak. Citra Allah yang sudah rusak karena dosa. Perubahan perilaku, transformasi perilaku, menata kehidupan, menata spiritualitas kita,
bahkan menata perilaku kita, itulah yang dimintakan melalui nats khotbah hari ini. Sehingga yang menjadi perenungan bagi kita adalah apa yang mau kita lakukan hari ini ketika kita mau memasuki transformasi ini, di mana kita harus menata kembali kehidupan, menata perilaku, menata spiritualitas kita, menata lingkungan kita, menata rumah tangga kita, menata tempat kerja kita, bahkan menata hati kita, agar itu kembali menjadi apa? Panggung kemuliaan Tuhan, bukan hanya panggung sandiwara. Yang pertama, kita mau belajar dari arti kesegambaran dan rupa Allah. Yang pertama, kita mau belajar bahwa dalam hidup kita, bagaimana kita supaya tetap refleksikan Allah dalam hidupmu. Ini yang pertama menjadi tujuan Allah menciptakan kita, seturut gambar dan rupa Allah, supaya dimanapun kita, kemanapun kita, selalu merefleksikan Allah dalam hidup kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, hadirkan Tuhan dalam setiap langkahmu, hadirkan Tuhan dalam setiap tingkah lakumu. Artinya, dengan melihat kita, orang lain bisa melihat wajah Allah, dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Refleksikan Allah dalam kasih-Mu. Refleksikan Allah dalam perkataanmu. Refleksikan Allah dalam tindakanmu, bahkan dalam pekerjaanmu. Ekspresikan itu dalam hidupmu. Kita adalah wakil Allah di dunia ini. Kita adalah representasi Allah di dunia ini. Jika kita sering mengatakan dan dautu bisya bonana, sebagai orang Kristen juga seharusnya kita mencerminkan kehidupan Bapa kita di sorga dalam hidup kita sehari-hari. Agar apa? Agar melalui kehidupan kita, melalui kesegambaran ini, kita senantiasa menunjukkan, merefleksikan Allah dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita dipanggil untuk apa? Jaim, jaga image. Yang kedua, setelah tadi kita pertama merefleksikan Allah dalam hidup kita, dalam setiap aspek perilaku kita, tingkah laku kita, untuk menata kembali kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana kita untuk tetap menjaga relasi, menjaga hubungan, dan menjaga persekutuan. Ini juga tujuan Tuhan menciptakan kita, agar hidup kita menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Dan panggung itu nyata di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang mengatakan bahwa kekristenan itu adalah relasi. Kekristenan itu adalah hubungan dan persekutuan. Hubungan apa? Hubungan, relasi, persekutuan antara manusia dengan manusia. Hubungan apa? Hubungan antara manusia dengan alam. Hubungan relasi apa? Hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Mari kita lihat satu-satu. Bagaimana relasi kita sekarang manusia dengan manusia? Antara kita dengan orang lain. Sudah terkasih, jangan-jangan sebelum social distancing dan juga physical distancing ini, jangan-jangan juga kita sudah berjarak selama ini. Jangan-jangan kita juga hubungan kita sudah jauh selama ini. Jauh sebelum pemerintah melakukan social distancing dan physical distancing. Jangan-jangan hati kita sudah berjauhan, berjarak hari ini. Sehingga bagaimana kita mau memunculkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, masyarakat kita, ketika hubungan kita satu sama lain juga sudah tercoreng, sudah rusak. Sehingga tujuan Allah, bagaimana kita supaya mengembalikan imago Dei tadi. Yang pertama, kita harus menjaga relasi kita. Yang pertama, relasi manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan kita sekarang? Banyak orang menggambarkan hubungan kita sekarang antar manusia ya seperti hubungan bisnis. Untung rugi. Sehingga sering kita berkata, ayah hutung nih. Ayah hutung mukawin, ujai.
Ayahutungmu marhasoma kujai. Ayahutungmu beribadahi rumah. Ahutungmu. Semuanya diukur dari untung rugi. Jangan-jangan hubungan kita antar manusia juga sering digambarkan seperti hubungan bisnis. Apa untungnya yang kau kawin ke sana? Kan luar biasa. Jika ini mendasari hubungan kita. Yang kedua, ada orang menggambarkan hubungannya seperti hubungan yang main game. Mungkin anak-anak kita di rumah sering main game. Kenapa digambarkan seperti itu? Kalau kita main game, ketika kita masih bisa menang, ya kita asik main game. Ketika kita masih bisa taklukkan itu, kita akan asik aja main game. Tapi ketika kita sudah kalah, ketika kita sudah game over, kita akan mencari game lain. Kita meninggalkan game ini. Jangan-jangan hubungan kita juga seperti itu. Sepanjang dia masih bisa saya taklukkan, sepanjang dia masih bisa saya menangkan untuk kepentinganku, aku akan asik-asik saja berteman dengan dia. Tetapi ketika aku sudah dikalahkan, aku akan cari game lain. Itu yang kedua gambarannya hubungan kita sekarang manusia antar manusia. Atau jangan-jangan yang ketiga, banyak orang menggambarkan seperti orang yang main catur. Apa yang mau kita lihat dari filosofi main catur dalam hubungan kita antar manusia? Ada di sana saling serang, saling makan, saling intip, saling menjatuhkan, saling mengalahkan, bertahan dan menyerang. Bukan mengatakan main catur tidak baik, tapi itulah yang terjadi dalam ketika kita main catur. Jangan-jangan hubungan kita manusia antar manusia juga sudah ibaratnya seperti main catur. Siapa yang mau kita makan hari ini? Apa yang mau kita makan? Bukan itu lagi pertanyaan. Kita menyerang, kita menjatuhkan, kita mengintip. Itu mungkin yang pertama menjadi renungan bagi kita. Untuk mengembalikan agar hidup kita menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Mari jaga relasi kita, hubungan kita, persekutuan kita dengan manusia lain. Sudah terkasih, dalam hubungan relasi antar manusia, mari kita lihat juga hubungan kita suami istri di tengah-tengah pandemi ini. Di Cina katanya itu angka perceraian itu makin tinggi dengan situasi ini. Sekarang di Cina itu sudah antri untuk bercerai karena katanya terlalu lama bersama. Nah, luar biasa juga karena terlalu lama bersama juga ternyata bisa membawa virus perceraian. Karena memang selama beberapa bulan ini ya kemana-mana ya hampir 24 jam kita bersama. Ke kamar itu lagi, ke dapur itu lagi, ke ruang tamu itu lagi, ke dapur itu lagi, ke teras itu lagi. Nah, mari kita lihat juga hubungan kita, baik suami dan istri dan juga dengan anak-anak. Kiranya relasi kita juga melalui pandemi ini semakin dikuatkan, semakin dikokohkan, kita semakin solid. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang indah bagi kita. Ketika Tuhan masih hadir dalam hidup kita dengan relasi kita semakin baik ke depannya. Yang kedua, hubungan apa? Relasi apa? Hubungan manusia dengan alam ciptaan lainnya. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana relasi kita dengan alam kita. Alam sekitar kita, alam ciptaan yang lain. Ada orang mengatakan bahwa sekarang ini kita sedang mengalami yang disebut dosa ekologi. Dosa ekologi, di mana kita terlalu mengeksploitasi alam ciptaan ini. Kita merusak keseimbangan alam. Bahkan mengutip Paus Fransiskus berkata seperti ini. Katanya, wabah virus corona ini adalah cara alam bereaksi terhadap manusia. Sekali lagi, cara alam yang bereaksi kepada manusia. Karena manusia melakukan kerusakan lingkungan. Artinya apa? Mari kita lihat hubungan kita dengan alam sekitar kita. Mari kita mengakui dosa-dosa ekologi kita hari ini. Alam dan lingkungan diberikan
untuk dikuasai dan dilestarikan, bukan dieksploitasi. Tapi memang dasar manusia. Ada ketamakan, ada kerakusan yang membuat relasi ini menjadi hancur, membuat relasi ini menjadi rusak. Sehingga yang kedua kita terpanggil untuk apa? Perbaiki relasimu dengan alam ciptaan. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Kalau bisa ditanami, tanami apa yang bisa ditanami. Mari bersahabat dengan lingkungan alam sekitar kita. Yang ketiga, untuk mengembalikan ciptaan ini agar seperti yang Tuhan katakan, sungguh amat baik. Kita terpanggil untuk menjaga relasi manusia dengan Tuhan. Menjaga relasi manusia dengan Tuhan. Dosa telah merusak relasi ini. Bagaimana relasi dengan Tuhan sekarang berlangsung? Mungkin selama ini kita nyaris tiada waktu karena kesibukan. Karena seperti ada istilah di luar sana, ya kita ini selama ini seperti jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Sehingga waktu relasi kita untuk Tuhan nyaris tidak ada, bahkan dilupakan. Hampir 3 bulan kita belajar, bekerja, beribadah di rumah. Kiranya dan seharusnya dapat menjadi kesempatan indah bagi kita untuk menjaga relasi, menjaga keintiman dengan Tuhan pencipta kita. Karena relasi dengan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, Tuhan telah menciptakan kita sungguh amat baik. Dengan demikian marilah kita melalui semuanya itu, kita jadikan hidup kita, bahkan dunia ini, menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Theatron Gloria Dei. Dengan apa? Refleksikan Allah dalam hidupmu. Jaga relasimu dengan yang lain, dengan sesama, dengan alam ciptaan, dan juga dengan Tuhan. Sehingga dengan seperti ini Tuhan akan berkata, sungguh amat baik. Anak ni Bapa matungon. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas karya dan perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Engkau telah menciptakan kami seturut dengan rupa dan gambar-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa mengajar kami untuk selalu memelihara, menjaga kesegambaran ini dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat menjadi wakil Allah, representasi Allah di dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk tetap memelihara relasi kami, baik dengan sesama, dengan alam ciptaan lain, dan juga relasi dengan Engkau, sehingga hidup kami kembali seperti yang Engkau ingini, sungguh amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan.
akhiri ibadah ini, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah dua persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.